Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan. Walaupun di sini dalam keadaan puasa, tapi teman-teman harus tetap semangat ya. Yang pertama, harus semangat kuliahnya. Yang kedua, walaupun kuliah, tetap harus semangat berpuasanya. Anggota kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Murniawasih. Perkenalkan, nama saya Nurfatin Muhtadilah. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Zubaidah. Pengertian guru ideal. Etimologi, guru juga sering disebut pendidik, sedangkan secara etimologis, guru merupakan sebutan bagi orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi dalam diri peserta didik tersebut, yang mencakup kognitif, afektif, dan potensi psikomotorik. Istilah guru ini dimaknai melalui dua hal. Pertama, guru sebagai individu atau seseorang yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua itu guru diartikan sebagai profesi. Guru sebagai profesi itu diartikan sebagai suatu pekerjaan mulia, yakni membantu individu maupun kelompok untuk mencapai kedewasaan secara fisik maupun psikis. Syarat-syarat guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab 6 tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pasal 28 mengenai syarat-syarat guru sebagai berikut. Yang pertama, guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat 1 tadi, yaitu guru harus membuktikan bahwa guru tersebut mempunyai ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, guru harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Keempat, guru harus bertanggung jawab sebagai pendidik, pembelajar, dan pembimbing bagi peserta didiknya selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, guru Indonesia harus berjiwa nasional. Sebab apa? Sebab guru Indonesia berada di negara Indonesia dan harus mencintai Indonesia, negaranya sendiri. Seorang pakar pendidikan Islam Mesir yang bernama Abrasi menyebutkan bahwa syarat-syarat seorang guru itu ada 7. Pertama, suhud. Jadi seorang guru itu mengajar tidak berfokus pada harta, tetapi berfokus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, suci dan tulus, baik lahiriah maupun batiniah. Yang ketiga, melakukan pekerjaan dengan ikhlas, berarti tanpa pamrih apapun. Yang keempat, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang lain mempunyai salah, beliau mudah memaafkan. Yang kelima, mengingat bahwa dirinya adalah bapak atau ibu dari siswa atau peserta didik selama berada di sekolah, sebelum mengingat bahwa dirinya adalah seorang guru. Yang keenam, mengerti bagaimana karakter siswa. Jadi setiap siswa beliau tahu bagaimana karakternya masing-masing. Yang ketujuh atau yang terakhir, merupakan seorang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Tugas guru ideal. Tugas guru ideal itu dibagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama di bidang profesi, yang kedua di bidang kemanusiaan, dan yang ketiga yaitu di bidang kemasyarakatan. Di bidang profesi, guru memiliki 5 tugas, yaitu yang pertama sebagai pendidik, yang kedua yaitu sebagai pengajar, yang ketiga yaitu sebagai pembimbing, yang keempat yaitu sebagai pengarah, yang kelima yaitu sebagai pelatih, dan yang keenam sebagai penilai. Selanjutnya, tugas guru di bidang kemanusiaan. Dalam hal ini, guru memiliki 3 tugas, yaitu yang pertama sebagai orang tua, kedua bagi siswa saat di sekolah, lalu yang kedua yaitu guru harus memiliki kualitas yang baik sehingga bisa menjadi idola bagi siswa-siswanya. Lalu yang ketiga yaitu guru harus bisa menjadi motivator, di mana di sini guru harus bisa memberi motivasi dan juga saran kepada siswanya saat siswa membutuhkan saran. Selanjutnya, di bidang kemasyarakatan, guru memiliki 2 tugas, yaitu yang pertama guru sebagai agen masyarakat.
Nah, di sini guru itu berperan sebagai penengah atau mediator antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat. Lalu yang kedua yaitu guru memiliki tugas mencerdaskan anak bangsa. Guru bertugas untuk mendidik anak muridnya agar menjadi warga negara yang bermoral, bermartabat, dan juga berwibawa. Kompetensi dan karakteristik guru. Kompetensi guru itu adalah suatu penguasaan kemampuan yang wajib terdapat dalam diri seorang guru sehingga dapat mewujudkan kinerja yang baik, tepat, serta efektif. Di sini ada 4 kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap guru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan sampai mana seorang guru itu mampu memahami kondisi peserta didik dalam pengelolaan dalam kelas. Itu ada kompetensi kepribadian. Peran guru sangat mendapat perhatian dari masyarakat, oleh karenanya pendidik itu dituntut untuk memiliki dedikasi yang tinggi. Sebagai seorang guru juga harus mempunyai perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh bagi peserta didiknya dan masyarakat sekitarnya. Juga ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional itu adalah kemampuan seorang guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar, yang dimana guru itu memiliki tugas untuk memberi pengarahan kepada siswanya agar dapat mencapai tujuan pembelajaran serta berhasil dalam mencapai sesuatu yang diharapkan tersebut. Ada kompetensi sosial. Jadi seorang guru itu harus memiliki kompetensi sosial yang diantaranya itu ada terampil dalam melakukan komunikasi baik dengan siswa ataupun orang tuanya. Jadi seorang guru itu diharapkan mampu berkomunikasi dengan peserta didik ataupun dengan orang tuanya. Dengan adanya komunikasi antara guru dengan peserta didik, guru dengan orang tua, peserta didik diharapkan mampu membuat berjalannya proses belajar mengajar dengan lancar. Selanjutnya bersikap simpatik. Jadi seorang guru itu harus mempunyai jiwa simpati yang tinggi terhadap siapapun, baik itu terhadap peserta didik, orang tua peserta didik, maupun terhadap sesama guru. Selanjutnya dapat bekerja sama dengan Dewan Komite atau Komite Sekolah. Nah, bekerja sama dengan Komite Sekolah itu merupakan suatu upaya yang bagus. Dengan begitu pihak guru dengan komite itu juga bisa menjadi lebih baik lagi, bisa berbincang-bincang dan merencanakan sekolah itu bisa agar menjadi lebih baik itu seperti apa. Selanjutnya pandai bergaul dengan dan mitra pendidikan. Dengan bergaul dengan college dan mitra pendidikan, para guru bisa bertukar pikiran. Nah, selanjutnya adalah memahami dunia sekitar. Peran guru di sekolah dan masyarakat. Peran guru di sekolah ada 7. Apa sajakah itu? Pertama, sebagai pendidik dan pengajar. Jadi, guru bertanggung jawab atas hasil belajar peserta didik dalam interaksi belajar mengajar. Yang kedua, sebagai pembimbing. Jadi, seorang guru itu harus mampu memberikan arahan kepada peserta didik yang belum memahami suatu materi. Dengan begitu, peserta didik mampu memahami suatu materi. Yang ketiga, sebagai fasilitator. Sebagai seorang guru, hendaknya mampu menyediakan fasilitas-fasilitas sehingga dapat mempermudah peserta didik memahami materi-materi dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, sebagai model dan teladan. Sebagai seorang guru, hendaknya mampu memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Dari penampilannya harus rapi, pakaiannya harus sopan, tutur katanya itu harus sopan dan santun, sehingga apa yang dilakukan oleh guru itu baik di matanya peserta didik, sehingga dapat ditiru, dapat diteladani, dapat diambil hikmahnya.
Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu guru sebagai perancang. Guru itu merupakan desainer yang sangat handal. Guru itu mampu merubah siswanya yang mulanya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Yang mulanya tidak bisa menulis menjadi bisa menulis. Yang mulanya tidak tahu apapun menjadi tahu sesuatu. Terakhir, yang ketujuh adalah guru sebagai evaluator dan penilai. Sebagai seorang evaluator harus bersikap jujur dan baik. Sebagai seorang penilai harus menilai dengan hasil yang jujur, yaitu hasil kerja peserta didik. Peran guru di masyarakat. Peran guru di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat mempunyai peran, yaitu memberikan tauladan yang baik, memberikan suri tauladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi seorang guru itu mencontohkan apa-apa yang baik. Profil guru ideal menurut Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 71-82. Al-Kahfi ini mengisahkan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam yang menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, di sini profil guru ideal itu menurut surat Al-Kahfi bagaimana yang tercermin pada pribadi Nabi Khidir alaihissalam. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai profil guru ideal sebagaimana yang tercermin pada pribadi Nabi Khidir alaihissalam yang dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 71 sampai dengan 82. Ayat pertama, menguasai materi. Nah, diceritakan di sini bahwasanya Nabi Khidir memiliki keunggulan di bidang keilmuan dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam, yaitu beliau unggul dalam ilmu laduni. Yang kedua yaitu bersikap bijaksana kepada muridnya. Nah, diceritakan bahwasanya di sini Nabi Khidir bersikap bijaksana kepada Nabi Musa, di mana setiap kali Nabi Musa melakukan kesalahan, Nabi Khidir tidak langsung menindaknya dengan memberikan hukuman, tetapi beliau menegurnya terlebih dahulu dan juga menasihatinya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu tegas dalam menegakkan peraturan. Nah, di mana di sini Nabi Khidir itu membuat kesepakatan dengan Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Nabi Musa alaihissalam dilarang untuk bertanya mengenai alasan dibalik setiap tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam sebelum beliau sendiri menjelaskannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan peraturan tersebut merupakan syarat yang harus dipatuhi agar Nabi Musa alaihissalam itu diperbolehkan untuk mengikuti Nabi Khidir alaihissalam. Yang keempat yaitu memahami kondisi psikologis peserta didiknya. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ini menceritakan bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam itu mengajar secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi Nabi Musa alaihissalam. Lalu selain itu beliau juga berusaha untuk mendengarkan setiap pendapat yang diajukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Samping itu, ketika beliau memutuskan untuk berpisah dengan Nabi Musa alaihissalam, mengambil keputusan tersebut dengan mempertimbangkan aspek psikologis Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau mengetahui bahasanya sesuatu yang tidak pada bidangnya apabila dipaksakan untuk diteruskan maka tidak akan baik. Lalu selanjutnya yaitu yang kelima, bersikap ikhlas. Nah, hal ini dicerminkan ketika Nabi Khidir alaihissalam membangun kembali tembok yang hampir runtuh. Beliau mengerahkan segala usahanya untuk membangun kembali tembok tersebut, balan ataupun upah. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.